Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, para pejuang tidur nyenyak di seluruh Indonesia. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah serangan fajar yang tidak diundang. Pernahkah Bapak atau Ibu saat sedang tidur lelap di tengah malam, tiba-tiba terbangun menjerit kecil, otot betis terasa seperti ditarik dengan kencang, mengeras menjadi seperti batu, dan rasa sakitnya begitu hebat sampai membuat kita tidak bisa bergerak? Saat serangan kram malam hari itu datang, kita seringkali panik dan bingung. Kita menyalahkan udara yang terlalu dingin, kelelahan setelah seharian beraktivitas, atau mungkin kita berpikir, ini pasti karena kekurangan kalsium. Kita mengoleskan balsem, mencoba meluruskan kaki, dan berharap-harap cemas agar rasa sakit itu segera berlalu. Sementara jantung kita masih berdebar kencang karena kaget. Namun, bagaimana jika hari ini saya katakan bahwa salah satu pemicu tersembunyi dari siksaan malam hari itu justru datang dari sesuatu yang kita anggap paling menyejukkan dan menyehatkan? Bagaimana jika saya beritahu bahwa biang keladinya bisa jadi adalah semangkuk lalapan, timun segar yang kita nikmati dengan lahap saat makan malam? Dan solusinya justru datang dari rimpang kecil beraroma khas yang sering kita lupakan. Kencur. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk membongkar sebuah misteri yang seringkali terjadi di kamar tidur kita. Kita akan belajar mengapa makanan yang dingin bisa memicu masalah, dan bagaimana cara menghangatkannya kembali dengan kearifan alam dari dapur kita sendiri. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk menang dalam pertempuran melawan keluhan-keluhan usia senja ini, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya agar kita bisa terus terhubung dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau tidur nyenyak. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Abdullah, seorang pensiunan pegawai perkebunan yang tangguh, berusia 70 tahun dari Palembang. Beliau adalah sosok pria yang di masa mudanya terbiasa bekerja keras di bawah terik matahari. Namun, di usia senjanya, justru malam hari yang dinginlah yang menjadi musuh terbesarnya. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan utama kram betis yang menyiksanya hampir setiap malam. Bukan sekadar kram ringan, tapi kram hebat yang selalu berhasil membangunkannya dari tidur lelap. Beliau tampak sangat lelah, dengan kantung mata yang menghitam, bukan karena sulit tidur, tapi karena tidurnya selalu diinterupsi oleh rasa sakit yang tiba-tiba. Dengan nada yang penuh frustrasi, beliau berkata, "Dok, saya ini rasanya seperti disiksa setiap malam. Baru saja mau enak-enak tidur, tahu-tahu betis saya seperti ditarik hantu, sakitnya bukan main. Setelah kramnya hilang, jantung saya jadi berdebar-debar karena kaget. Akhirnya, ya sudah, susah tidur lagi sampai pagi. Siang hari badan saya rasanya remuk, Dok." Apa yang dirasakan Pak Abdullah ini adalah sebuah penderitaan ganda. Pertama adalah penderitaan fisik akibat rasa sakit dari kram itu sendiri. Namun yang kedua, dan seringkali lebih berat, adalah penderitaan psikologis. Beliau mulai takut untuk tidur. Malam hari yang seharusnya menjadi waktu istirahat, kini berubah menjadi sebuah arena penantian yang penuh kecemasan. Ketakutan inilah yang membuat kualitas hidupnya menurun drastis. Mendengar ceritanya, kami pun melakukan pemeriksaan menyeluruh. Peredaran darah di kakinya masih cukup baik. Kadar kalsium dan magnesiumnya berada di batas bawah normal, tapi tidak terlalu rendah. Secara medis, tidak ada penyebab yang jelas. Ini adalah sebuah teka-teki. Disinilah tugas orang dokter untuk menjadi detektif. Setelah saya gali lebih dalam tentang kebiasaan makannya, terutama di malam hari, terungkaplah sebuah kebiasaan yang beliau anggap sangat sehat untuk menyeimbangkan menu makan malamnya yang seringkali berupa pempek
atau makanan bersantan. Setiap malam, setelah makan, beliau selalu ngemil semangkuk besar irisan timun dingin yang baru dikeluarkan dari kulkas. Disinilah letak akar masalahnya. Niat baik Pak Abdullah untuk mendinginkan tubuhnya setelah makan makanan panas justru telah berbalik menjadi bumerang. Sifat dingin dan menguras dari timun yang dikonsumsi berlebihan di malam hari, itulah yang menjadi pemicu utama dari terkurasnya mineral-mineral penting dari tubuhnya, yang menyebabkan serangan fajar yang menyakitkan itu. Sekarang, pertanyaan utamanya adalah, bagaimana bisa timun yang isinya sebagian besar air ini justru bisa menyebabkan masalah kekeringan mineral? Ini adalah sebuah paradoks yang menarik, dan jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan, otot kita adalah karet gelang yang elastis dan kuat. Agar tetap lentur dan tidak mudah putus atau kaku, karet gelang ini membutuhkan dua hal. Pertama, ia butuh kehangatan agar tetap fleksibel. Kedua, ia butuh pelumas yang cukup agar bisa meregang dan kembali ke bentuk semula dengan lancar. Nah, pelumas bagi otot kita ini adalah sekumpulan mineral penting yang disebut elektrolit, terutama kalium, natrium, kalsium, dan magnesium. Merekalah yang mengatur sinyal listrik dari saraf ke otot, memerintahkan otot untuk berkontraksi menegang, dan relaksasi melemah secara harmonis. Kram terjadi ketika sinyal ini menjadi kacau karena kekurangan pelumas mineral. Secara lebih spesifik, kalium dan magnesium adalah dua mineral yang berperan sebagai sang penenang atau tombol off bagi otot kita. Merekalah yang memberikan sinyal pada serabut otot untuk rileks setelah berkontraksi. Jika kadar kedua mineral ini di dalam darah kita menurun, maka tombol off tersebut menjadi macet. Otot yang sudah terlanjur menegang menjadi sulit untuk kembali melemas. Inilah yang kita rasakan sebagai kram yang menyakitkan. Timun, menurut kearifan kuno dan juga ilmu gizi modern, memiliki dua sifat utama. Pertama, ia bersifat mendinginkan suhu tubuh. Kedua, dan ini yang paling penting, ia bersifat diuretik. Artinya, ia menyuruh ginjal kita untuk membuang lebih banyak cairan dari dalam tubuh. Masalahnya, saat ginjal membuang banyak cairan, ia tidak hanya membuang air, tapi juga ikut menggelontor mineral-mineral pelumas yang larut di dalamnya. Jadi, bayangkan apa yang terjadi. Di malam hari, saat tubuh kita seharusnya berada dalam mode menyimpan dan memperbaiki, kita justru memasukkan sesuatu yang bersifat menguras. Ketika pelumas mineral ini terkuras habis di malam hari, dan suhu tubuh kita secara alami juga menurun, maka karet gelang otot kita menjadi kaku, getas, dan sangat mudah tertarik secara tidak terkendali. Itulah yang kita rasakan sebagai kram. Risiko kram malam hari akibat timun ini akan menjadi berlipat ganda jika kita melakukan salah satu dari 4 kesalahan berikut ini. Kesalahan pertama adalah soal waktu konsumsi. Mengonsumsi makanan yang bersifat diuretik dan mendinginkan seperti timun sesaat sebelum tidur adalah kesalahan terbesar. Tubuh kita tidak memiliki cukup waktu untuk menyeimbangkan kembali cairan dan mineral yang hilang. Sebelum kita masuk ke fase istirahat, di mana sirkulasi darah juga melambat. Saya punya pasien, Ibu Rini dari Makassar, yang memiliki kebiasaan makan rujak timun sambil menonton sinetron malam. Beliau seringkali hanya memberi jeda 1 jam sebelum tidur. Akibatnya, beliau sering terbangun di tengah malam bukan hanya karena kram, tapi juga karena ingin buang air kecil yang semakin merusak kualitas tidurnya. Kesalahan kedua adalah soal porsi yang berlebihan. Ada perbedaan besar antara makan beberapa iris timun sebagai lalapan dengan menghabiskan 1 atau 2 buah timun utuh sebagai camilan. Semakin banyak timun yang kita makan, semakin kuat pula efek diuretiknya, dan semakin banyak pula mineral berharga yang akan terbuang sial-sial dari tubuh kita. Pak Karso dari Denpasar sangat menyukai lalapan. Beliau bisa menghabiskan 1 piring penuh irisan timun segar dalam sekali makan malam. Beliau tidak sadar bahwa kebiasaannya yang terlihat sehat ini justru menjadi penyebab utama mengapa kakinya sering terasa lemas dan kram. Setelah beraktivitas seharian sebagai pemandu wisata,
Kesalahan ketiga adalah kombinasi yang salah. Jika kita mengonsumsi timun bersamaan dengan minuman lain yang juga bersifat diuretik seperti teh tawar atau kopi, maka efeknya akan menjadi ganda. Ini seperti membuka dua keran pembuangan sekaligus. Tubuh kita akan mengalami badai diuretik yang menguras cairan dan elektrolit dengan sangat cepat. Mbah Sutini, dari sebuah desa sejuk di dekat Malang, memiliki kebiasaan makan malam dengan lalapan timun dan segelas besar teh tawar kental. Beliau sering mengeluh, badannya terasa gringgingen atau kesemutan di malam hari. Keluhan ini adalah salah satu tanda awal dari ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuhnya. Dan kesalahan keempat adalah jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Jika Bapak atau Ibu sedang rutin mengonsumsi obat penurun tekanan darah dari jenis diuretik seperti HCT atau furosemide, Anda harus ekstra hati-hati. Menggabungkan obat diuretik dengan makanan diuretik alami dalam jumlah banyak adalah sebuah resep sempurna untuk dehidrasi dan kram. Pak Hendra dari Pontianak adalah contohnya. Beliau patuh meminum obat diuretiknya setiap hari. Namun, beliau juga sangat gemar makan asinan timun yang segar. Kombinasi ini menciptakan badai diuretik yang sempurna, yang tidak hanya menyebabkan kram, tapi juga membuat tekanan darahnya kadang turun terlalu rendah dan membuatnya pusing. Cukup dengan masalahnya. Sekarang, saatnya saya perkenalkan sang pahlawan penyelamat dari siksaan malam hari ini. Jika timun adalah sang pendingin yang menguras, maka kita butuh lawannya, yaitu sang penghangat yang mengisi. Dan pahlawan itu adalah rimpang kecil yang aromanya sangat khas dan menenangkan. Kencur. Mengapa harus kencur? Karena kencur adalah jawaban yang sempurna untuk masalah yang ditimbulkan oleh timun. Jika timun bersifat mendinginkan, maka kencur, menurut kearifan kuno, bersifat menghangatkan. Ia membantu melancarkan peredaran darah, membawa kehangatan dan oksigen ke otot-otot kita. Secara ilmiah, kencur mengandung senyawa-senyawa yang bersifat antispasmodik. Artinya, ia adalah pelemas otot alami. Ia bekerja dengan cara menenangkan sinil-sinil saraf yang terlalu aktif, yang menjadi penyebab otot kita menegang tanpa terkendali. Kencur sialiala membisikkan pesan tenang, rileks kepada otot-otot kita yang tegang. Lebih hebatnya lagi, kencur juga kaya akan mineral-mineral penting seperti kalium dan magnesium. Pelumas yang tadi hilang karena dikuras oleh timun. Jadi, dengan meminum air kencur hangat, kita tidak hanya menghangatkan dan melemaskan otot, tapi kita juga mengisi ulang tangki pelumas mineral yang sudah mulai kosong. Jadi, Bapak dan Ibu bisa melihat betapa indahnya keseimbangan dalam pengobatan tradisional. Alam menyediakan masalah berupa sifat dingin timun, namun ia juga menyediakan solusi berupa sifat hangat kencur. Tugas kita sebagai manusia hanyalah mempelajari ilmu keseimbangan ini, menjadi dirigen yang cerdas bagi orkestra nutrisi di dalam tubuh kita. Tahu kapan harus menekan nada tinggi dan kapan harus memainkan melodi yang rendah dan menenangkan. Setelah kita kenali penjahat dan pahlawannya, mari kita sekarang buat resep damai agar tidur kita kembali nyenyak. Instruksi pertama adalah soal bahannya. Bapak dan Ibu cukup siapkan 1 hingga 2 ruas kencur seukuran jari kelingking. Pilihlah kencur yang masih segar dan aromanya kuat. Sebagai teman duetnya yang akan memperkuat efek menghangatkan, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan seiris tipis jahe. Instruksi kedua adalah persiapannya. Cuci bersih kencur dan jahe di bawah air mengalir. Tidak perlu dikupas kulitnya. Cukup geprak atau memarkan keduanya hingga sedikit pecah. Proses ini sangat penting untuk melepaskan minyak atsiri yang berkhasiat, yang menjadi sumber utama dari aroma dan manfaatnya. Instruksi ketiga adalah proses perebusannya. Masukkan kencur dan jahe yang sudah digeprek ke dalam panci. Tambahkan 1 gelas air putih bersih. Rebus dengan api kecil saja selama 5 hingga 10 menit. Jangan merebusnya terlalu lama, karena minyak atsirinya yang berharga mudah menguap. Cukup sampai aromanya yang khas dan menenangkan mulai tercium. Instruksi keempat adalah waktu dan cara meminumnya. Setelah direbus,
Saring airnya ke dalam cangkir. Tunggu hingga hangat. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah sekitar 1 jam sebelum Bapak dan Ibu berencana untuk tidur. Ini memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk menyerap khasiatnya dan bagi efek relaksasinya untuk mulai bekerja. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum air kencur hangat sebelum tidur itu ibarat kita sedang memberikan selimut hangat pada otot-otot kita dari dalam. Rasa hangatnya akan melancarkan sirkulasi darah, sementara zat aktifnya akan memijat dan melemaskan setiap serabut otot yang tegang setelah seharian beraktivitas, mempersiapkannya untuk beristirahat dengan tenang. Tentu akan ada yang ragu dengan rasanya, seperti pasien saya, Ibu Farida dari Cirebon, yang awalnya berkata, "Rasanya kan seperti jamu, Dok, agak langu." Lalu saya sarankan, "Bu, coba tambahkan 1 sendok teh madu murni atau selembar daun pandan ke dalam rebusannya." Kini, ritual minum wedang kencur madu ini menjadi penutup hari yang paling beliau nantikan. Selain diminum, Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan kencur sebagai obat luar yang sangat ampuh. Tumbuk halus beberapa ruas kencur segar. Campurkan dengan sedikit beras yang sudah direndam untuk membuat bedak dingin atau boreh, lalu balurkan pada area betis yang sering kram sebelum tidur. Rasa hangatnya akan meresap perlahan, memberikan efek relaksasi ganda dari luar dan dari dalam. Dan ternyata, manfaat dari selimut hangat ini tidak hanya akan dirasakan oleh otot-otot kita saja. Ini adalah sebuah paket relaksasi menyeluruh. Manfaat tambahan pertama, air kencur hangat sangat baik untuk melegakan tenggorokan dan meredakan batuk berdahak. Manfaat kedua, ia sangat ampuh untuk mengatasi perut kembung dan masuk angin. Manfaat ketiga, secara tradisional digunakan untuk menambah nafsu makan. Manfaat keempat, memiliki sifat anti rodong yang juga baik untuk nyeri sendi. Dan manfaat kelima, aromanya sendiri adalah sebuah aromaterapi yang bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan. Namun, sebagai dokter, saya juga wajib memberikan rambu-rambu peringatannya. Ada beberapa tanda alarm dari tubuh yang jika muncul, itu artinya masalah kram Anda mungkin bukan sekadar karena timun, melainkan karena ada masalah medis lain yang lebih serius. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah: pertama, jika kram disertai dengan bengkak, kemerahan, atau rasa panas pada betis yang tidak hilang. Kedua, jika kram disertai dengan rasa kebas, kesemutan, atau kelemahan yang menetap pada kaki. Ketiga, jika kramnya sangat sering terjadi, bahkan di siang hari saat Anda beraktivitas. Keempat, jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Dan kelima, jika kram tidak membaik sama sekali setelah Anda mencoba berbagai cara. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk sebonggol kencur di pasar mungkin tidak seberapa, tapi biaya yang harus kita bayar untuk malam-malam, tanpa tidur, rasa sakit yang menyiksa, dan kelelahan di keesokan harinya akibat kram, itu sangatlah mahal dan menguras kualitas hidup kita. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus membiarkan serangan fajar yang menyakitkan ini merampas ketenangan malam kita? Ataukah kita mau mencoba selimut hangat dari alam ini? Sebuah solusi sederhana, murah, dan menenangkan untuk merebut kembali hak kita untuk tidur nyenyak tanpa gangguan. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang menderita dalam diam karena kram malam hari, mengira itu adalah takdir yang harus diterima. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi kunci dari tidur nyenyak seseorang yang Anda sayangi malam ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis ikan asin yang ternyata masih aman dikonsumsi oleh penderita darah tinggi, asal tahu cara mengolahnya dengan benar. Ingatlah selalu pesan saya. Terkadang, solusi untuk masalah yang dingin adalah dengan memberikan sedikit kehangatan. Mari kita rawat tubuh kita dengan kehangatan dan kearifan dari alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.